Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1049 Mutiara Doom. Kepada Ninchenen, yang masih berdiri di luar ruang tunggu, siap menyaksikan pertarungan Jin Angwo dan Lu Fuyao, Tang San diam-diam pergi bersama para tetua klan pohon emas biru dan kembali ke Hotel Harimau Putih. Bagi Tang San, pertandingan berikutnya lebih penting. Dia akan menghadapi lawan di paruh bawah. Selain itu, tidak ada lagi kekuatan naga ganas untuk dipinjam. Dan jika dia ingin memastikan lolos, maka dia masih membutuhkan kemenangan. Bahkan, Tang San tidak hanya ingin lolos, ia juga harus mendapatkan tempat pertama di semifinal. Aturan final berbeda dengan semifinal. Jika Mei Gongzi peringkat di belakang pemain wanita, atau tidak dapat lolos ke semifinal, maka peringkat Tang San di semifinal tidak masalah. Tetapi jika Mei Gongzi berhasil lolos dengan reputasi yang sangat tinggi, maka Tang San harus memiliki peringkat yang tinggi. Hanya dengan cara ini dia tidak dapat langsung bertemu Mei Gongzi di tahap akhir. Pertanyaan terbesar saat pertama kali bertemu Mei Gongzi adalah, menang atau kalah? Untuk memenangkan tempat pertama di semifinal, Tang San baru saja memutuskan. Pemahaman Mei Gongzi ditakdirkan untuk membawa kekuatannya ke tingkat berikutnya, dan dia pasti akan memiliki kinerja yang baik dalam pertandingan ulang. Tang San sendiri memiliki 5 kemenangan sekarang, dan jika dia ingin memenangkan tempat pertama di semifinal, maka dia harus memenangkan setidaknya 2 pertandingan lagi, dan dia juga harus memastikan bahwa tidak ada pemain yang bisa memenangkan semua 7 pertandingan. Yang terakhir seharusnya tidak menjadi masalah besar. Raja Naga Cerah Suanyu telah kehilangan permainan untuk dirinya sendiri, dan dia pasti akan berjuang untuk kemenangan nanti. Bukan tugas yang mudah bagi pemain lain untuk mengalahkannya, jadi Tang San harus menjamin bahwa jika tidak ada naga, menangkan 2 pertandingan lagi. Tidak mungkin untuk mengatakan, hanya untuk mengekspos lebih banyak kemampuan. Kembali ke Hotel Harimau Putih, dia juga harus mulai mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dia harus memastikan bahwa dia akan menang, dan dia harus bisa menang tanpa mengekspos kultivasinya. Dia perlu memilah kemampuan yang saat ini dapat dia manfaatkan. Jadi, setelah kembali, Tang San juga segera mengambil suasana hatinya dan mulai bermeditasi. Hari ketiga round robin telah berakhir. Salah satu pertempuran terpenting dalam fokus adalah tabrakan antara Jin Angwo, penguasa Split Sky City, dan Lu Fuyao, Raja Naga Logam. Mereka telah kehilangan 2 pertandingan dalam 2 pertandingan pertama, dan tidak ada yang mampu untuk kalah. Tabrakan ini menghasilkan percikan yang kuat. Jin Angwo bahkan pecah dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan akhirnya mengalahkan Lu Fuyao dan meraih kemenangan. Dan ini juga berarti bahwa Lu Fuyao pada dasarnya tersingkir dari semifinal. Biarkan klan naga kehilangan 1 orang. Namun, klan naga menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa di babak kedua, dan Orb of Doom akhirnya muncul dalam permainan. Muncul di tangan Raja Naga Kegelapan dari garis keturunan Kaisar Iblis Kegelapan. Ketika Mutiara Doom ini dilelang, itu diambil oleh ruang VIP. Tanpa diduga, itu berakhir di tangan garis keturunan Naga Gelap. Terinspirasi oleh Mutiara Doom, itu menelan keberuntungan lawan dan menghadapi lawan yang sangat kuat. Di bawah keadaan, Raja Naga Kegelapan akhirnya memenangkan kemenangan berdasarkan Mutiara Doom. Kemunculan Mutiara Doom juga menarik perhatian hampir semua orang. Klan Naga sudah kuat, dan ini adalah satu-satunya pewaris Kaisar Klan Naga, dengan artefak garis keturunan Naga Gelap, ditambah bola malapetaka. Dalam sekejap, itu menjadi kehadiran yang populer di kalangan pemain pria. Situasi seperti itu jelas sudah diperkirakan sejak lama. Di bagian bawah kompetisi untuk pemain pria, ada juga pemain dengan 3 permainan dan 3 kemenangan, dan itu adalah naga hitam ini. Dan itu juga akan menjadi lawan Tang San di pertandingan berikutnya. Menurut aturan permainan, pemain terkuat di babak atas dan pemain terkuat di babak bawah akan bertabrakan di babak berikutnya. Yang akan dihadapi Tang San jelas tidak akan mengakui kekalahan. Tang San mendapat berita malam itu. Raja Naga Kegelapan, Mutiara Doom. Setelah mengetahui berita itu, Tang San mau tidak mau menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya. Ini menarik. Pekerjaan persiapan asli perlu sedikit diubah. Jika pihak lain tidak menggunakan Mutiara Doom, mungkin akan sedikit merepotkan bagiku, tetapi jika pihak lain menggunakan Mutiara Doom sulit untuk mengatakannya. Tang San sengaja pergi ke kafetaria untuk makan lagi malam itu.
ingin melihat apakah masih ada kesempatan untuk bertemu Mei Gongzi untuk menilai keadaan pencerahannya hari ini. Sayangnya, Mei Gongzi tidak muncul lagi, dia seharusnya tinggal di kediaman untuk makan malam. Tang San sedikit tidak berdaya, tetapi dia tidak akan menghubungi Mei Gongzi saat ini. Setelah 3 putaran pertandingan ulang, tahap pertama telah selesai. Peringkat juga mulai menjadi jelas. Di sisi pemain pria, Tang San dengan bangga mengambil tempat pertama, dengan 5 kemenangan dan 10 poin, dia adalah yang pertama yang layak di antara semua pemain, meskipun dia hanya memiliki 1 pertandingan ulang nyata. Setelah dia, adalah pewaris garis keturunan naga iblis ke-8, Raja Naga ke-8 Li Xiaopeng, orang yang menggunakan mutiara Dum kemarin. Garis keturunan naga iblis ke-8 jelas menghasilkan banyak uang untuk pertempuran kaisar ini. Harga lelang mutiara Dum sudah terkenal. Di tempat ketiga adalah Suanyu, Raja Naga Cahaya. Hanya 3 teratas di babak round robin yang bisa lolos ke babak final. Karena itu, kini hanya ada 3 di antaranya yang berpeluang lolos. Ning Chenen juga memiliki 2 kemenangan, peringkat di belakang Raja Naga Cerah Suanyu. 2 pemain lain di paruh bawah sebenarnya cukup kuat, tapi tetap kalah dari mereka. Bagi Tang San, hal terpenting di pertandingan berikutnya adalah memenangkan kemenangan di depannya terlebih dahulu, dan di babak berikutnya, dia akan menghadapi Ning Chenen. Jika dia bisa mengalahkan Raja Naga Hitam Li Xiaopeng dan Ning Chenen berturut-turut, maka tempat pertamanya di kompetisi round robin akan stabil. Bahkan jika kamu tidak berpartisipasi dalam 2 pertandingan berikutnya, itu sama saja. Bahkan jika dia memenangkan Li Xiaopeng hari ini, dia setidaknya bisa menjadi 2 teratas. Bagaimanapun, Li Xiaopeng dan Raja Naga Cerah Suanyu belum pernah bertemu. Duel mereka akan menentukan pemenangnya. Oleh karena itu, pertempuran hari ini adalah prioritas utama. Ketika Tang San datang ke tempat istirahat, dia melihat Ning Chenen menunggu di sana. Tempat istirahat Ning Chenen bersebelahan dengannya. Melihat Tang San datang, dia dengan cepat melambai padanya dan berkata, "Saudara Jin, kamu di sini. Kamu harus berhati-hati hari ini." Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, "Halo, Saudara Ning. Apa yang bisa kamu ajarkan kepadaku?" Ning Chenen berkata, "Li Xiaopeng sangat sulit untuk dihadapi. Mutiara malapetakannya sangat merepotkan, kamu harus berhati-hati." Wajahnya sangat serius. Tang San tertegun sejenak, memikirkan catatannya, tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata, "Kamu kalah darinya kemarin." Ning Chenen tersenyum pahit dan berkata, "Bukankah hanya aku? Bukankah begitu? Sebelumnya, mereka semua adalah pemain di bagian bawah yang memenangkan 2 pertempuran, hanya Li Xiaopeng dan Ning Chenen. Sekarang Li Xiaopeng memiliki 3 kemenangan dalam 3 pertempuran, dan Ning Chenen memiliki 2 kemenangan dan 1 kekalahan." Ning Chen berkata, "Untuk menyingkirkan nasib buruk, keluargaku benar-benar menghabiskan banyak energi setelah kembali. Selama pertempuran menduduki Kaisar, klan Tianhu menolak untuk mengambil tindakan untuk memastikan efek dari nasib Mutiara Dum. Mutiara Dum sangat merepotkan. Bahkan sekarang, nasib buruk padaku belum sepenuhnya hilang, dan aku harus menunggu sampai setelah kompetisi untuk menemukan klan Tianhu." Tang San mengangguk dan berkata, "Ini benar-benar merepotkan. Kekuatan malapetaka yang melekat pada manik malapetaka sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu dapat menghapusnya lebih awal, lebih baik menyelesaikannya lebih awal. Jika tidak, itu akan mudah untuk memantapkan." Ning Chenen memandang Tang San dengan heran, dan berkata, "Patriark Jin juga mempelajari kekuatan keberuntungan." Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, "Energi kehidupan dan kekuatan keberuntungan pada awalnya terhubung. Nenek moyang mengendalikan sumber kehidupan di Plain, jadi tentu saja ada banyak keberuntungan. Aku telah memperoleh warisan leluhur, jadi aku tahu sedikit." Solen 5 Chapter 1050 Raja Naga Iblis ke-8. Ning Chenen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu Li Xiaopeng juga sangat kuat, tidak jauh lebih buruk dari Suanyu. Hati-hati." Tang San mengangguk sedikit, dia tidak perlu Ning Chenen untuk mengatakannya, dia juga mengerti mengapa silsilah naga iblis ke-8 akan menghabiskan banyak uang untuk memotret Mutiara Dum. Alasan paling penting adalah untuk ras naga cerah. Ini terkait dengan pertempuran untuk kota kristal. Raja Naga Cerah Suanyu telah mendapatkan lebih banyak dukungan dalam klan naga, tetapi di benua Falan, semuanya masih tergantung pada kekuatan. Jika Raja Naga ke-8 Li Xiaopeng mengalahkannya, maka ia pasti tidak akan bisa mengambil posisi penguasa kota kristal. Di sisi lain, jika Dark Demon Dragon bertanggung jawab atas Crystal City, itu akan menjadi sangat penting bagi Kaisar Iblis ke-8.
Crystal City adalah kota utama terkaya, dulunya adalah dojo Kaisar Iblis Kristal, dan juga base camp klan naga. Setelah memenangkan Crystal City, posisi Kaisar Iblis Kegelapan di Dragon Clan akan dapat mengejar Kaisar Iblis Kristal yang asli. Raja Naga Cerah King Suanyu mengambil Elf Elemen Cahaya, dan Dark Demon Dragon juga mengambil Mutiara Doom kali ini. Suanyu dan Li Zhaopeng harus bertemu di babak berikutnya. Tidak, akui saja kekalahan, kamu memiliki lebih banyak kemenangan. Akan lebih mudah untuk menemukan peluang nanti, kata Ning Chenen. Tang San tersenyum pahit, apakah akan mudah nanti? Aku akan menghadapimu di pertandingan berikutnya. Lalu ada Raja Liang, tidak ada yang mudah untuk dihadapi. Aku akan melakukan yang terbaik. Di pihak pemain pria, selain Tang San, hanya Raja Liang yang memenuhi syarat untuk klan roh. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, 1 kemenangan dan 2 kekalahan, hasilnya tidak terlalu bagus. Yang paling aneh adalah bahwa tubuh emas undead dari Lot Sumul besar yang akhirnya dibeli oleh klan esensi bunga liang di lelang super tidak digunakan, dan untuk beberapa alasan, mereka masing-masing kalah dari Li Zhaopeng dan Ning Chenen. Pokoknya, hati-hati, Mutiara Doom sangat sulit untuk dihadapi. Ini memiliki dampak yang sangat besar. Ning Chenen mengingatkan lagi. Pada saat ini, auditorium sudah penuh, dan para kaisar datang satu demi satu. Sebagai pemain pria, Tang San memiliki poin tertinggi di paruh atas, dan hari ini dia akan bermain di pertandingan pertamanya melawan tempat pertama di paruh bawah. Jadi dia tidak kembali ke ruang tunggu dan menunggu dengan tenang di luar. Pada saat ini, Mei Gongxi juga telah tiba, dia adalah yang terakhir dari semua kontestan yang tiba hari ini. Hari ini, lawannya juga sangat kuat, dan dia adalah tempat pertama di bagian bawah sisi pemain wanita. Dalam pertempuran hari ini, menurut keadaan normal, adalah mungkin untuk memprediksi pemain pertama dan kemungkinan besar dalam grup terlebih dahulu. Namun, sekarang tidak ada yang optimis bahwa Tang San akan dapat finish pertama di grup. Meskipun dia telah memenangkan 5 pertandingan, bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak lawan yang kuat karena dia tidak dapat menggunakan naga yang ganas. Kesempatan untuk masuk ke 3 besar. Kompetisi round robin akan memasuki tahap kedua mulai hari ini. Di game pertama, 2 pemain pria dengan poin tertinggi akan bertarung. Kedua pemain akan memasuki lapangan. Suara Great Demon Emperor Tianhu datang dari tengah jalan mendaki gunung pengadilan leluhur. Di bawah perhatian semua orang, Tang San melompat dan jatuh menuju arena kompetisi. Untuk sementara waktu, sorak-sorai dari Amethyst Coin Warriors bergema di seluruh venue. Meskipun Li Zhaopeng, Raja Naga Kegelapan, memiliki artefak yang sangat kuat seperti Mutiara Doom, dalam hal prestise dan dukungan, itu jauh lebih buruk daripada Tang San. Karena Tang San tidak bisa menggunakan Fierce Dragon, itu benar-benar menyebabkan banyak kontroversi publik. Di bawah keadaan tekanan paksa dari Istana Leluhur, opini publik ini dengan enggan ditekan. Namun sekeras apapun ditekan, ketidakpuasan penonton selalu ada, terlepas dari kekuatan kaisar, tetapi seperti kata pepatah, hukum tidak menyalahkan publik. Menekan tidak baik untuk siapapun. Pada saat ini, setiap sorakan dari penonton ke Tang San terasa seperti mereka berjuang melawan ketidakadilan Istana Leluhur dan melampiaskan ketidakpuasan spiritual mereka. Di sisi lain, lebih jauh dari Tang San, sesosok juga melompat dan jatuh menuju arena. Raja Naga Kegelapan Li Zhaopeng adalah makhluk setengah baya. Wajahnya tidak tampan, tetapi dia memiliki tekstur yang dingin dan keras. Rambut hitam pendeknya berdiri seperti jarum baja, matanya tegas, dan indera spiritualnya stabil. Ada semacam aura yang mendominasi di sekujur tubuhnya. Tang San tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, lagi pula, setiap kali dia dan Mei Gongxi mengakhiri permainannya, dia akan meninggalkan arena dengan cepat. Tapi melihat pewaris klan naga hitam ini secara langsung saat ini, Tang San tidak bisa menahan untuk mengangguk diam-diam. Kaisar Iblis Kegelapan adalah salah satu kaisar pertama yang bertabrakan dengan Tang San, dan di antara kaisar iblis, kekuatannya relatif rendah. Bahkan Tang San merasa bahwa Sword Saint Great Demon Emperor harus lebih kuat darinya sekarang. Pada awalnya, dia secara paksa meledakkan kesadarannya untuk mendapatkan kekuatan jangka pendek untuk melawan Kaisar Iblis Kegelapan dan berkompromi dengan dirinya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya, sehingga Mei Gongxi memenangkan dukungannya dalam pembekalan selanjutnya. The Dark Demon Great Demon Emperor bukanlah garis keturunan yang lemah, tetapi kurangnya kemauan. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki garis keturunan naga yang kuat dan bakat kultivasi, dia tidak dapat menjadi yang terbaik di antara para kaisar. Tapi melihat Li Zhaopeng, Raja Naga Kegelapan di depannya,
Tang San harus melihat ke arah Kaisar Iblis Agung Iblis Kegelapan. Meskipun Kaisar Iblis Kegelapan sendiri tidak terlalu baik, cukup baik untuk memilih pewaris. Li Xiaopeng sangat ditentukan pada pandangan pertama, yang sangat mengkompensasi kekurangan dari Kaisar Iblis Kegelapan itu sendiri. Ini jelas merupakan pilihan yang dibuat oleh Dark Demon Great Demon Emperor yang juga mengetahui masalahnya sendiri dan membuat keputusan yang menyakitkan. Mutiara Doom berisiko terkena serangan balik, dan mereka yang tidak bertekad adalah yang paling rentan terhadap serangan balik. Tidak heran Kaisar Iblis Kegelapan berani membiarkan Li Xiaopeng mengendalikan artefak ini. Hati pria ini cukup kuat, dan dengan jimat yang diberikan oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dia seharusnya tidak terpengaruh oleh serangan balik dalam waktu singkat. Wasit telah jatuh dari langit saat ini. Karena pertandingan ini adalah pertarungan antara mereka yang memiliki poin tertinggi, wasit hari ini juga merupakan Feng Hao Douluo teratas mutlak. Tang San juga tidak tahu apakah putra mahkota ini datang sendiri untuk melindunginya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Hanya bersama dengan Li Xiaopeng, dengan hormat memberi hormat kepada Kaisar Tianyang Tianjing. Kaisar Tianyang Tianjing memandang mereka berdua dan berkata dengan ringan, "Bersiaplah." Li Xiaopeng membungkuk, dan saat berikutnya, gelombang energi aneh dilepaskan darinya. Bola malapetaka dengan cahaya ilusi dan bayangan langsung dimuntahkan dari mulutnya. Mutiara Doom memancarkan cahaya yang dalam, cahayanya sangat aneh, terkadang biru tua, terkadang hitam, dan warnanya berubah dalam nuansa yang berbeda. Tidak hanya itu, seluruh tubuh Li Xiaopeng langsung tertutup sisik, dan sisik tebal berubah menjadi armor di tubuhnya, dan di tangan kanannya juga terdapat pedang hitam pekat. Senjata ajaib, tidak diragukan lagi, ini adalah senjata ajaib yang kuat. Lingkaran ungu gelap menyebar dari bawah kakinya, langsung menenggelamkan separuh lapangan permainan ke dalam kegelapan. Dengan suara rendah naga, di belakang Li Xiaopeng, ada bayangan samar naga hitam besar yang melonjak. Berikan semuanya. Raja Naga Kegelapan Li Xiaopeng tidak santai karena lawannya adalah patriark klan pohon emas biru yang kehilangan naga ganas itu. Melihat penampilan Li Xiaopeng, Tang San menghela nafas pelan, meraih tangan kanannya, dan tombak naga Guangming tiba-tiba jatuh ke telapak tangannya. Di bawah suntikan energi kehidupan, tombak naga cerah meledak dengan kecemerlangan yang mempesona, dan aura cerah tiba-tiba menang, mencerminkan seluruh tubuh Tang San yang ditutupi dengan lingkaran emas, tampak sedikit ilahi. Namun, dalam hal aura, itu jelas jauh lebih lemah dari Li Xiaopeng. Tianyang Tianjing melihat penampilan Tang San pada saat ini, dan mau tidak mau sedikit mengernyit. Apakah ini benar-benar mustahil? Dia berinisiatif mengundang Ying untuk memimpin pertandingan hari ini. Dia juga ingin melihat bagaimana Tang San akan menghadapi musuh yang kuat tanpa naga yang ganas. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Tang San dapat terus menciptakan keajaiban. Bocah licik ini selalu mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Solen 5 Chapter 1051 Sakral. Tetapi melihat Tang San hanya memegang tombak naga cerah saat ini, dia jelas merasa sedikit kehilangan. Ini mengecewakan Tianyang Tianjing Huang, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak merasakan sedikit keraguan di hatinya. Apakah dia benar-benar keluar dari itu? Apakah kamu siap? Tianyang Tianjing Huang bertanya lagi. Li Xiaopeng mengangguk, di sisi lain, Tang San juga mengangguk, dan bahkan menyeringai pada Tianyang Tianjing Huang. Permainan dimulai. Secara alami, Tianyang Tianjing Huang tidak bisa dengan sengaja mendukungnya, dia hanya bisa mengumumkan awal permainan. Energi yang memisahkan kedua belah pihak menghilang seketika, dan Kaisar Tianyang Tianjing juga berubah menjadi sinar cahaya dan naik ke langit. Raja Naga Kegelapan Li Xiaopeng memindahkan Mutiara Doom di depannya hampir tanpa ragu-ragu. Dia tidak berminat untuk berteman dengan klan pohon emas biru sekarang, bahkan garis keturunan naga iblis hitam juga merupakan garis keturunan yang membutuhkan energi kehidupan paling sedikit. Mereka mempraktikkan jalan gelap dan lebih tertarik untuk mencabut nyawa. Mutiara Doom tiba-tiba meledak dengan lingkaran cahaya biru tua, langsung diselimuti ke arah Tang San. Kekuatan malapetaka ini tidak terlihat, ini bukan serangan fisik atau serangan energi, dan tidak dapat dihindari. Ini adalah bagian paling menakutkan dari Mutiara Doom. Dan pada saat ini, tombak naga Guangming di tangan Tang San terangkat tinggi, ujung tombaknya menunjuk ke langit. Pada saat ini, 8 duri di punggungnya berdiri, cahaya biru emas di sekujur tubuhnya meledak tiba-tiba, dan rasa kesucian yang kuat juga mekar darinya. Di belakang Tang San, cahaya dan bayangan biru emas mekar hampir seketika, dari kakinya, tanaman merambat biru mengebor satu demi satu, langsung berakar di tanah.
Energi kehidupan meledak seperti ledakan, dan cahaya dan bayangan biru emas besar muncul tepat di belakangnya. Sebuah perubahan hidup, pesona kuno diikuti. Cahaya dan bayangan biru emas yang besar itu benar-benar berbeda dari pohon biru emas yang muncul ketika Tang San menggunakan kemampuannya. Dalam sekejap, itu naik ke ketinggian 1000 meter. Suasana megah bahkan melampaui gunung pengadilan leluhur. Leluhur pohon. Para kaisar di tengah dewan pengadilan leluhur tidak bisa duduk diam, hampir semua dari mereka segera meninggalkan ruang duduk mereka dan melayang ke udara. Bukankah nafas kehidupan yang aneh dan luas itu adalah leluhur pohon? Pada saat ini, perasaan yang paling mendalam adalah orang-orang kuat dari keluarga King Kong Jing. Raja Iblis besar yang datang ke kompetisi kali ini juga mengalami adegan leluhur pohon membegal King Kong Jing Huang, oleh karena itu, ketika napas leluhur pohon muncul kembali, bahkan bergetar. Pada awalnya, Tang San memimpin leluhur pohon untuk turun di kota King Kong untuk membegal Kaisar King Kong. Pada saat itu, setelah kembali ke istana leluhur, Kaisar penghancur jiwa membuat prediksi. Dalam perasaannya pada saat itu, kekuatan yang dapat dipinjam oleh Tang San, kepala klan pohon emas biru dari leluhur pohon pada saat itu. Keterbatasan ini terutama disebabkan oleh jarak. Dan setelah itu, Tang San tidak pernah mengilhami tubuh asli Susu untuk datang. Pada saat ini, meskipun sosok leluhur pohon yang ditampilkan di panggung kompetisi adalah ilusi, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas, tetapi napas leluhur pohon sangat nyata. Bisakah dia membangkitkan aura asli leluhur pohon di istana leluhur? Bagaimana mungkin para kaisar tidak terkejut? Tetapi pada saat berikutnya, mereka merasa bahwa energi kehidupan yang sangat murni dan luas dengan ritme kuno ini tidak terus terbentuk, tetapi dengan panik berkumpul menuju tombak naga cerah di tangan Tang San. Dalam sekejap, tombak naga cerah meledak dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dalam cahaya keemasan yang indah, raungan naga yang penuh gairah terdengar. Seluruh tubuh naga putih terbentuk hampir seketika di bawah cahaya keemasan. Dengan aura suci yang tak tertandingi, kecemerlangan yang mempesona meletus. Cahaya ditambah kehidupan sama dengan ilahi. Apa kepercayaan dari benua Falan? Iman adalah kekuatan darah dan darah leluhur iblis. Lalu, apa akar dari kekuatan darah, yaitu kehidupan? Jadi, di dunia ini, ketika cahaya dan energi kehidupan terintegrasi dengan sempurna, keilahian yang ada di sini muncul. Nenek moyang pohon adalah keberadaan yang mengendalikan sumber kehidupan di seluruh plane. Bahkan jika hanya jejak napasnya yang disuntikkan ke dalam cahaya, tombak naga cahaya dipelihara dan bersinar dengan pancaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seluruh artefak adalah sublimasi dengan keras. Meskipun naga raksasa putih itu hanyalah hantu, aura dewa yang mekar saat ini sangat kuat. Mengapa Tang San tidak melakukan ini selama proses persiapan? Alasannya sangat sederhana. Bagaimana jika dia menggunakan kekuatan sucinya terlebih dahulu dan menakuti Raja Naga Hitam Li Zhaopeng tanpa menggunakan mutiara Doom? Pemanggilan naga surgawinya, yang terlihat sangat menakjubkan dan luar biasa, sebenarnya tidak memiliki kekuatan bertarung. Hanya mekar properti. Nah, yang paling penting adalah terlihat bagus, benar-benar cantik. Dengan pemain lain, seperti Ning Chenen di sini, selama dia buru-buru mendekatinya, Tang San, naga suci, akan segera tersebar. Tetapi lawannya berbeda, itu berbeda. Apa yang ada di dalam mutiara Doom adalah malapetaka. Itu kebalikan dari nasib buruk, tetapi nasib buruk juga tergantung pada objeknya. Bisakah malapetaka menjadi ancaman bagi yang ilahi? Bagaimana dengan masalah ini? Oleh karena itu, ketika kekuatan mutiara Doom mengalir ke arah Tang San memanggil naga suci. Naga suci itu mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga ke arah mutiara Doom. Kemudian kekuatan malapetaka dari manik malapetaka dibalik dalam sekejap. Dalam hal tingkat artefak, tombak naga cerah jelas tidak sebagus mutiara Doom. Tetapi jika kamu menambahkan energi kehidupan yang besar yang dibawa oleh proyeksi nenek moyang pohon, itu adalah konsep lain. Hampir dalam sekejap, malapetaka dari mutiara Doom terbalik, dan itu langsung menimpa Li Zhaopeng, Raja Naga Kegelapan. Li Zhaopeng hanya merasa bahwa seluruh tubuh dan kesadarannya terdistorsi pada saat ini. Doom yang terkandung dalam mutiara Doom dengan liar menyelimutinya. Jimat yang diberikan Kaisar Iblis Rubah Surgawi bersama dengan mutiara Doom hancur hampir seketika. Yang lebih mengerikan lagi adalah aura suci yang tidak diketahui seberapa tinggi tingkat cahayanya telah luar biasa. Adalah akal sehat bahwa cahaya mengusir kegelapan. Hubungan antara terang dan kegelapan bahkan lebih bermusuhan daripada air dan api. Yang suci adalah sublimasi cahaya.
Setelah energi kehidupan yang kuat meletus dari merek leluhur pohon disuntikkan ke dalam kekuatan cahaya, kekuatan suci yang meletus hampir seketika membersihkan alam gelap yang dilepaskan oleh Raja Naga Gelap Li Zhaopeng. Bahkan baju besi di tubuhnya memiliki kecenderungan untuk memutih di bawah sapuan cahaya suci. Ini secara langsung menghancurkan atribut. Apa yang ditunjukkan Tang San saat menghadapi Jin Angwo adalah perpaduan antara jalan hidup dan tiada. Pada saat ini, dia sampai pada perpaduan kehidupan dan cahaya yang sama-sama canggih, yang jauh lebih stabil daripada jalan kelahiran dan kematian, dan itu tidak sekuat jalan kelahiran dan kematian. Namun, khusus untuk menahan kegelapan. Penonton bahkan lupa untuk bersorak saat ini, dan semua menyaksikan adegan ini dengan napas tertahan. Naga putih besar dengan cahaya keemasan di seluruh udara meraung terus-menerus. Dan kegelapan di sisi yang berlawanan, tepat di depan naga suci ini, memudar seperti es dan salju yang mencair. The Dark Demon Dragon Li Zhaopeng mundur selangkah demi selangkah dengan wajah bengkok. Mutiara Dung di depannya berkedip dengan cahaya yang tidak terbatas, tetapi kekuatan azab di dalam dengan panik mengikis tubuh Li Zhaopeng. Saudara Tianhu, klanku telah mundur dari pertempuran ini untuk menduduki kaisar, dan aku juga meminta saudaraku untuk membantu. The Dark Demon Great Demon Emperor akhirnya tidak tahan lagi. Ketika dia melihat adegan ini, dia benar-benar terpana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Mutiara Dung tidak hanya gagal membawa kemenangan, tetapi juga menjadi senjata pembegal tuan. Dengan nasib buruk yang datang dan kegelapan yang ditekan, Li Zhaopeng sendiri mulai memiliki masalah besar. Senjata ajaib di tangannya bergetar panik. Mata Li Zhaopeng mulai menunjukkan warna merah darah. Lautan kesadarannya telah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Cahaya dan bayangan berkedip, dan sepotong putih murni tiba-tiba muncul di langit. Solen 5 Chapter 1052 Pembegalan dan Hukuman. Seekor rubah langit berekor 9 besar lahir, tergantung di udara. Setiap ekor besar memiliki panjang kilometer. Fluktuasi keberuntungan yang sangat kuat meledak pada saat ini. Aura suci di bawah segera ditarik ke atas, yang cocok dengan kekayaan besar. Saling melengkapi. Lapisan lingkaran cahaya emas juga mulai muncul di sekitar sosok rubah langit berekor 9, membuatnya sedikit lebih suci. Kekuatan dewa dibawa pergi, dan sosok hitam turun dari langit dan mendarat di sebelah Li Zhaopeng, Raja Naga Hitam. Aura hitam yang kuat langsung menyelimutinya dan juga menyelimuti manik-manik nasib buruk. Itu tidak baik untukmu. Bagaimanapun, ini masih dalam permainan, dan aku adalah wasitnya. Sebuah suara membosankan terdengar. Saat berikutnya, seluruh langit menjadi lebih cerah. Matahari besar sepertinya datang ke halaman leluhur dalam sekejap, dan suhu di sekitarnya naik dengan liar. Perisai pelindung di sekitar panggung kompetisi hancur hampir seketika. Saudara Tianyang, tenanglah. Rubah langit berekor 9 di udara bergoyang dengan 9 ekor rubah besar, lingkaran cahaya putih lembut bercampur dengan sinar cahaya keemasan turun dari langit dan mendarat langsung di Tang San. Segera, seluruh tubuh Tang San dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan keberuntungannya meningkat tajam. Aura suci menjadi lebih padat dari sebelumnya, dan lapisan emas disepuh di sekitar tubuhnya. Sinar matahari menyatu. Kaisar Tianyang Tianjing tidak tahu kapan dia sampai di puncak Tang San. Rubah langit berekor 9 di udara juga menyusut, dan juga datang ke sisi lain yang diselimuti kegelapan. 9 ekor rubah berayun, tubuh membuka mulutnya dan menghirup, dan tiba-tiba, bola malapetaka yang tak tentu terbang keluar, dan tersedot olehnya bersama dengan kekuatan malapetaka yang mengalir ke tubuh Raja Naga Gelap Li Zhaopeng. Tang San berdiri di sana, tetapi menutup matanya. Merasakan aura suci yang mengelilingi tubuhnya, dia hampir tertawa. Dan hal yang baik. Dia menggunakan merek leluhur pohon untuk menarik sejumlah besar energi kehidupan ke dalam tombak naga cerah, sehingga tombak naga cerah meledak secara menyeluruh dan berubah menjadi naga suci. Tetapi pada kenyataannya, kualitas artefak ini tidak dapat menanggung atribut seperti itu. Meskipun naga suci terlihat kuat, setelah dilemparkan, tombak naga ringan juga akan hancur, dan jiwa naga dari naga suci akan menghilang di antara langit dan bumi. Tetapi untuk memadamkan kemarahan Kaisar Tianyang Tianjing, Kaisar Iblis Besar Tianhu menggunakan kekuatan keberuntungannya yang kuat untuk memperkuat energi dewa yang dilepaskan oleh Tang San, memungkinkan energi dewa untuk mundur dan mengembun. Menstabilkan secara paksa tombak naga terang dalam posisi suci. Kali ini, konsumsinya pasti sangat besar. Adapun Tang San, seluruh tubuhnya dibaptis dengan aura ilahi,
dan dia juga memperoleh energi dewa ini. Pada saat yang sama dengan kultivasinya meningkat, tombak naga cerah tidak rusak, tetapi berubah menjadi tombak naga ilahi. Keuntungan terbesar dari ini adalah bahwa tombak naga cerah tidak dapat membawa proyeksi Trisula Dewa Lautnya, tetapi tombak naga suci seharusnya hampir tidak bisa. Dengan kata lain, Trisula Dewa Laut miliknya bisa muncul dalam bentuk fisik seperti pedang Asura milik Mei Gongzi. Ini pasti sesuatu yang Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak akan pernah pikirkan. Wajah Tianyang Tianjing masih dingin, dan dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap sisi yang berlawanan dengan mata terbakar. Wajah Raja Naga Gelap Li Zhaopeng terpelintir. Pada saat ini, tidak perlu mengurus pertempuran Kaisar. Di bawah pengaruh nasib buruk, atribut gelapnya sendiri, termasuk senjata ajaib di tangannya, dengan panik menyerangnya. Bahkan jika pikirannya sendiri sangat stabil, dia masih menderita rasa sakit yang hebat dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Namun, sebagai pengendali nasib benua Falan, Kaisar Iblis Rubah Surgawi telah secara paksa mengendalikan Mutiara Doom, dan menggunakannya untuk melahap nasib buruk lagi. Jika tidak, laut kesadaran Li Zhaopeng akan memiliki dampak besar. Masalah saat ini, Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan merasa ada yang tidak beres, dan ini adalah pertama kalinya dia meminta bantuan Kaisar Iblis Tianhu. Kecuali Kaisar Iblis Rubah Surgawi, tidak ada yang bisa mengendalikan situasi saat ini. Ini akan membegal Li Zhaopeng, dan bahkan akan menyebabkan Mutiara Doom meledak, dan membiarkan nasib buruk menyebar langsung ke halaman leluhur. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Rubah Surgawi, mengetahui bahwa itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan dengan Kaisar Surgawi Tianyang, masih memilih untuk mengambil tindakan pada saat pertama. Kehidupan Li Zhaopeng bukanlah apa-apa, tetapi jika Mutiara Doom meletus pada saat seperti itu akan berakhir. Perhatian Tang San kini tidak lagi tertuju pada Li Zhaopeng. Saat Kaisar Iblis Rubah Besar bergerak, pertandingan benar-benar berakhir baginya. Dia memperhatikan tombak naga suci di tangannya pada saat ini. Tombak naga putih asli telah benar-benar berubah menjadi emas, dan pinggiran luar dikelilingi oleh sinar cahaya oranye kuning yang terus-menerus memelihara tubuh tombak, di bawah kendali Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Energi dewa yang dilepaskan sebelumnya dikompresi kembali dan menyelimuti dia dan tombak naga ilahi. Energi suci ini juga sangat bermanfaat bagi Tang San sendiri, mampu membasuh tubuhnya dan memelihara kekuatan garis keturunannya. Tetapi Tang San membimbingnya untuk menyuntikkan lebih banyak energi dewa ke dalam tombak naga dewa di tangannya, memungkinkan kualitas tombak naga ini terus dipelihara dalam keadaan khusus ini. Transformasi lengkap. Kekuatan malapetaka dari Mutiara Doom secara bertahap mereda, dan keadaan Raja Naga Kegelapan Li Zhaopeng berangsur-angsur stabil. Kaisar Iblis Kegelapan sudah datang ke sisi Li Zhaopeng saat ini. Dia memberi hormat yang mendalam kepada Kaisar Tianyang Tianjing, dan berkata dengan nada meminta maaf, Yang Mulia Tianyang, insiden itu terjadi tiba-tiba, aku meminta Yang Mulia Tianhu untuk mengambil tindakan. Serangan balik ini nasib buruk kemungkinan besar akan menghancurkan Zhaopeng. Dia adalah penerus masa depanku, dan aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kami memang telah melanggar aturan. Setelah ini, dia akan mundur dari pertempuran Zhan Huang ini. Kaisar Tianyang Tianjing masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menatap Kaisar Iblis Besar Iblis Gelap dengan dingin. Pada saat ini, dia tidak berbicara, tetapi sebaliknya akan memberikan lebih banyak tekanan kepada Kaisar yang hadir, terutama Kaisar Kekaisaran Tianyu. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Li Zhaopeng takut akan serangan balik dari Mutiara Doom. Jika Mutiara Doom jatuh pada Jin Miaolin, bukankah Jin Miaolin takut? Cahaya berkedip, dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi turun dari langit. Jatuh di depan Tianyang Tianjing Huang, dia memandang Tang San yang mengendalikan dan memelihara tombak naga suci, dan berkata dengan sungguh-sungguh, insiden ini benar-benar terjadi tiba-tiba. Alasan mengapa aku mengambil tindakan terutama karena begitu Mutiara Doom, kemungkinan akan berdampak besar pada istana leluhur, dan mohon maaf Patriark Jin. Pengadilan leluhur pasti akan memberimu penjelasan untuk masalah ini. Sambil mengendalikan tombak naga suci di tangannya, Tang San memandang Kaisar Iblis Rubah Surgawi sambil tersenyum, dan berkata dengan hormat yang mulia sopan. Aku percaya bahwa pilihanmu benar. Aku juga akan memperhatikannya di masa depan, tidak lagi menggunakan kekuatan suci ini. Mendengar kata-kata Tang San, sudut mulut Tianyang Tianjing Huang sedikit bergetar, yang bahkan merusak wajahnya yang dingin saat ini. Apa yang membegal hati Tang San sekarang itu? Tidak ada yang mengatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk menggunakan Divine Power, dan penggunaan Divine Power-nya tidak memiliki efek yang tidak adil pada game. Tapi dia baru saja membicarakannya sendiri,
dan seseorang dengan otak kecil akan memikirkan alasan mengapa dia, secara sukarela, mengusulkan untuk tidak menggunakan naga ganas sebelumnya. Bagaimana bisa tidak mengingatkan? Meski ditilik dari pertandingan sebelumnya, setiap kemenangan yang diraihnya sepertinya akan menjebak. Namun, istana leluhur telah memiliki pengaruh yang tidak adil padanya berkali-kali. Apakah karena Kaisar Iblis Rubah Surgawi? Ini jelas membuat Kaisar Iblis Rubah Surgawi terbakar. Dia juga secara implisit mengungkapkan ketidakpuasannya.